Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat ulil albab yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam Al-Quran yang mulia, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi kita pelajaran mendalam melalui perumpamaan yang kuat. Salah satu contoh yang paling mencolokkan dalam surah Al-Jumu'ah, surah ke-62, khususnya pada ayat kelima. Mathalul ladzina hummilut tawraa, thumma lam yahmiluha kamathalil himari yahmilu asfara. بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين. Perumpamaan orang-orang yang dibebani tugas mengamalkan Taurat, kemudian tidak mengamalkannya, adalah seperti keledai yang membawa kitab-kitab, tebal tanpa mengerti kandungannya. Sangat buruk perumpamaan kaum yang mendustakan ayat-ayat Allah. Allah tidak memberi petunjuk kepada kaum yang zalim. Ayat ini berbicara tentang sekelompok orang tertentu, Bani Israel, yang dipercayakan dengan Taurat, tetapi gagal menegakkan ajarannya. Allah menggambarkan kondisi mereka dengan analogi yang jelas dan merendahkan. Dia menyamakan mereka dengan seekor keledai yang membawa kitab-kitab berat di punggungnya. Gambaran ini bukan dimaksudkan sebagai cerita sederhana, tetapi sebagai peringatan yang dalam dan abadi bagi semua generasi yang diberkahi dengan wahyu ilahi, termasuk kita, umat Nabi Muhammad SAW, yang telah dianugerahi Al-Quran. Mari kita renungkan secara mendalam ayat ini. Ayat tersebut berbunyi, perumpamaan orang-orang yang diberikan kepadanya Taurat, kemudian mereka tiada mengamalkannya, adalah seperti keledai yang membawa kitab-kitab yang tebal. Ini adalah pernyataan yang kuat dari pencipta kita. Bayangkan seekor keledai, binatang beban, yang syarat dengan kitab-kitab berharga dan ilmiah yang penuh dengan hikmah dan petunjuk yang luar biasa. Keledai itu membawa beban ini, berjalan jauh dengan kitab-kitab itu aman di punggungnya, namun ia sama sekali tidak memahami isi berharga di dalamnya. Ia merasakan beban fisik, tetapi tidak memperoleh manfaat intelektual atau spiritual apapun. Pengetahuan yang dibawanya tidak menerangi jalannya atau mengubah sifatnya sama sekali. Perumpamaan ini adalah kritik langsung terhadap pengetahuan yang dimiliki, tetapi tidak diinternalisasi atau dipraktikkan. Bani Israel diberi Taurat, sebuah kitab hukum dan petunjuk ilahi. Di dalamnya terdapat nubuat, termasuk kedatangan Nabi Muhammad SAW. Namun, mereka memperlakukan teks suci ini hanya sebagai kumpulan kata-kata untuk dibawa atau dibaca, bukan sebagai panduan praktis untuk hidup. Mereka menghafal ayat-ayatnya dan memperdebatkan hukum-hukumnya. Tetapi ketika tiba saatnya untuk menerapkan prinsip-prinsip intinya tentang keadilan, kebenaran, dan penyerahan diri kepada kehendak Tuhan, tindakan mereka tidak sesuai. Pengetahuan mereka menjadi beban yang mereka bawa, daripada cahaya yang membimbing mereka. Oleh karena itu, inti dari ayat ini adalah pengingat yang tegas tentang tujuan sejati wahyu. Al-Quran, seperti Taurat sebelumnya, tidak diturunkan untuk menjadi sekadar piala di rak atau sertifikat hafalan yang dipamerkan dengan bangga. Ia diturunkan sebagai huda, petunjuk bagi umat manusia, dan furqan, pembeda antara yang benar dan yang salah. Ayat-ayatnya dimaksudkan untuk dipahami, direnungkan, dan yang terpenting diterjemahkan ke dalam tindakan, karakter, dan keputusan kita sehari-hari. Ketika pengetahuan dipisahkan dari tindakan, ia kehilangan jiwanya dan menjadi cangkang kosong, seperti kitab-kitab di punggung keledai, berat, tetapi pada akhirnya tidak berguna bagi yang membawanya. Ketika kita melihat komunitas kita sendiri hari ini, kita harus bertanya pada diri sendiri, dengan ketulusan dan kerendahan hati, apakah perumpamaan tentang keledai ini berlaku untuk kita? Kita melihat peningkatan yang luar biasa dan patut dipuji dalam jumlah hufaz, mereka yang telah menghafal seluruh Al-Quran. Alhamdulillah, ini adalah berkah yang besar. Lembaga dan kompetisi hafalan Al-Quran berkembang pesat, menghasilkan pemuda dan pemudi yang dapat membaca ayat-ayat dengan tajwid yang indah dan hafalan yang sempurna. Ini adalah usaha yang mulia, dan kita harus menghormati serta mendorongnya. Namun, kita juga harus berhenti sejenak dan merenungkan tujuan yang lebih dalam. Apakah kita terlalu fokus pada hafalan kata-kata, sehingga kita lupa untuk hidup sesuai maknanya? Pertanyaan krusial adalah, apakah peningkatan kuantitatif penghafal ini diimbangi dengan peningkatan kualitatif dalam karakter dan perilaku umat?
Apakah hafalan Al-Quran diterjemahkan menjadi masyarakat yang mewujudkan nilai-nilai Al-Quran? Apakah kita melihat lebih banyak kejujuran dalam transaksi kita, lebih banyak kasih sayang untuk orang miskin, lebih banyak keadilan dalam kepemimpinan kita, dan lebih banyak kerendahan hati dalam interaksi kita? Jika kita jujur pada diri sendiri, kita sering melihat ketidaksesuaian. Kita menemukan orang-orang yang telah menghafal ayat-ayat tentang kejujuran tetapi tidak jujur dalam bisnis mereka. Kita melihat mereka yang dapat membaca ayat-ayat tentang kesabaran tetapi cepat marah. Ini adalah manifestasi modern dari membawa kitab-kitab tanpa mendapatkan manfaat dari petunjuknya. Bahayanya terletak pada mereduksi Al-Quran menjadi sebuah pertunjukan atau pencapaian budaya. Ketika tujuan hanya untuk menyelesaikan hafalan, untuk mendapatkan gelar, atau untuk memenangkan kompetisi, kita berisiko kehilangan seluruh esensi wahyu. Al-Quran menjadi objek kebanggaan daripada sumber petunjuk. Fokus bergeser dari transformasi internal ke validasi eksternal. Ini adalah jebakan halus dari setan, yang berusaha membuat amal baik kita kosong dan tanpa substansi spiritual. Dia puas jika kita membawa Al-Quran dalam pikiran dan di lidah kita, selama kita tidak membawanya dalam hati dan dalam tindakan kita, karena Al-Quran yang tidak dipraktikkan tidak menimbulkan ancaman bagi misinya. Maka, perumpamaan dalam surah Al-Jumu'ah berfungsi sebagai cermin yang kuat bagi kita. Ini memaksa kita untuk memeriksa keadaan hubungan kita dengan kitab Allah. Apakah kita hanya keledai yang membawa kitab suci, bangga dengan beban di punggung kita, tetapi tidak tahu akan kekuatan transformatifnya? Atau apakah kita adalah pelajar sejati Al-Quran, membiarkan cahayanya menembus hati kita, membentuk karakter kita, dan membimbing setiap langkah yang kita ambil? Kehormatan bukan pada membawa kitab, tetapi pada dibimbing olehnya, untuk diangkat dari kegelapan kebodohan ke dalam cahaya iman, dari karakter buruk ke akhlak mulia, dan dari kehidupan yang lalai ke kehidupan yang bertujuan dan tunduk. Solusi untuk tantangan ini bukanlah untuk melarang hafalan Al-Quran. Sama sekali tidak. Menghafal firman Allah adalah salah satu perbuatan paling mulia yang dapat dilakukan seorang Muslim. Nabi Muhammad SAW sendiri adalah penghafal pertama dan terbaik. Solusinya adalah menyeimbangkan kembali pendekatan kita dan mengembalikan metodologi asli para sahabat. Kita harus menggeser fokus pendidikan kita dari sekadar hafalan, hifz, ke integrasi holistik antara hafalan, pemahaman, fahm, perenungan, tadabbur, dan penerapan amal. Lembaga-lembaga Al-Quran kita seharusnya boom pabrik yang menghasilkan perekam suara manusia, tetapi taman yang menumbuhkan kepribadian Al-Quran yang sejati. Transformasi ini dimulai dengan cara kita mengajarkan Al-Quran kepada anak-anak dan siswa kita. Selain mengajarkan mereka untuk membaca dan menghafal, kita harus mencurahkan waktu yang sama, jika tidak lebih, untuk menjelaskan makna ayat-ayat yang mereka pelajari. Bagaimana kisah-kisah para nabi mengajarkan ketahanan, bagaimana hukum-hukum Allah mendorong keadilan, dan bagaimana deskripsi jannah dan jahanam harus memotivasi pilihan mereka. Mari kita ajarkan kepada mereka asbabun nuzul, sebab-sebab turunnya ayat, agar mereka menghargai konteks dan hikmah di balik setiap perintah dan larangan. Tujuannya adalah agar Al-Quran menjadi panduan yang hidup dan relevan, bukan teks kuno yang terputus dari kenyataan mereka. Selain itu, penekanan harus pada akhlak, karakter dan adab yang diajarkan oleh Al-Quran. Nabi Muhammad SAW digambarkan oleh istrinya Aisyah, semoga Allah meridhoinya, sebagai Al-Quran yang berjalan. Karakternya adalah perwujudan sempurna dari ajarannya. Ini harus menjadi tujuan utama kita. Madrasah dan sekolah Islam kita harus menjadi lingkungan di mana etika Al-Quran tidak hanya diajarkan tetapi juga secara aktif dicontohkan dan dipraktikkan. Guru harus mewujudkan rahmat, kesabaran, dan integritas yang mereka ajarkan. Jujur, hormat, dan penyayang, menjadikan karakter mereka sebagai bukti dari ayat-ayat yang telah mereka hafal dalam hati mereka. Pada akhirnya, ini adalah tanggung jawab kolektif bagi seluruh umat. Orang tua di rumah, imam di masjid, dan ulama di masyarakat harus semua mendukung pendekatan yang seimbang ini. Kita harus merayakan dan menghormati, tidak hanya mereka yang paling banyak menghafal, tetapi mereka yang paling banyak hidup sesuai Al-Quran. Kita harus bertanya kepada anak-anak kita, tidak hanya berapa banyak yang sudah kamu hafal, tetapi juga apa yang kamu pelajari dari Al-Quran hari ini, dan bagaimana kamu akan mempraktikannya. Dengan menggeser fokus dan pujian kita,
Kita dapat menciptakan budaya di mana semangat sejati Al-Quran dihidupkan kembali, dan petunjuknya meresapi setiap aspek kehidupan individu dan kolektif kita, mengarah pada pembaruan spiritual dan sosial yang sejati. Sebagai penutup, pesan kuat surah Al-Jumu'ah, ayat 5, adalah seruan abadi untuk bertindak yang sangat bergema di dunia modern kita. Ini adalah permohonan ilahi bagi kita untuk melampaui hubungan yang dangkal dengan kitab Allah. Ini mendesak kita untuk memastikan bahwa pengetahuan kita tentang Al-Quran bukanlah beban mati, seperti kitab-kitab di punggung keledai, tetapi kekuatan yang hidup dan bernafas yang mengubah kita dari dalam keluar. Ini membutuhkan niat yang tulus dan upaya sadar untuk menjembatani kesenjangan antara apa yang kita baca dan bagaimana kita hidup. Ini adalah perjalanan dari sekadar pembaca atau penghafal Al-Quran menjadi perwujudan sejati ajaran sucinya. Biarkan ayat ini menjadi katalisator untuk introspeksi pribadi. Biarkan setiap dari kita bercermin dan bertanya, apakah Al-Quran menjadi saksi bagiku atau melawanku? Ayat-ayat yang telah kita hafal suatu hari nanti akan berbicara. Mereka akan bersaksi baik tentang upaya kita untuk hidup sesuai dengannya, atau tentang kelalaian kita dalam meninggalkan petunjuknya setelah memperoleh pengetahuan. Ini adalah pemikiran yang serius, yang seharusnya mengguncang kita sampai ke inti. Janganlah kita termasuk orang-orang yang bangga membawa mushaf tetapi malu dengan tindakan mereka, yang bertentangan dengan kata-kata yang mereka bawa. Tujuannya bukan untuk menjadi hafiz Al-Quran, tetapi untuk menjadi abid Allah, seorang hamba sejati yang hidupnya dijaga oleh Al-Quran. Oleh karena itu, mari kita membuat komitmen yang teguh hari ini. Mari kita mendekati Al-Quran dengan penghormatan dan kesungguhan yang layak. Ketika kita membaca, mari kita lakukan dengan perenungan. Ketika kita mempelajari maknanya, mari kita lakukan dengan niat untuk menerapkan. Mari kita pilih satu ayat, hanya satu, dan berusaha untuk menerapkannya dalam hidup kita minggu ini. Biarkan ayat tentang kebaikan kepada orang tua mengubah cara kita berbicara kepada ibu dan ayah kita. Biarkan ayat tentang kejujuran mengubah transaksi bisnis kita selanjutnya. Biarkan ayat tentang pengampunan menginspirasi kita untuk memperbaiki hubungan yang retak. Beginilah Al-Quran menjadi hidup, bukan dalam gerakan besar, tetapi dalam tindakan kepatuhan dan penyerahan diri yang kecil dan konsisten. Mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk melindungi kita dari menjadi seperti keledai yang membawa kitab-kitab. Semoga Dia membuka hati kita terhadap cahaya kitabnya, dan menjadikan kita bukan hanya pembawa mushaf, tetapi manifestasi hidup dari Al-Quran. Semoga karakter kita, ucapan kita, dan tindakan kita menjadi tafsir yang indah atas ayat-ayat yang sangat kita cintai. Mari kita berusaha menjadi Ahlul Quran, mereka yang merupakan orang-orang istimewa Allah, Ahlul Quran hum ahlullahi wa khassatuhu. Inilah kesuksesan tertinggi. Inilah jalan untuk meraih keridhaan Allah dan mencapai kedudukan tertinggi di dunia ini dan di akhirat. Beginilah cara kita benar-benar menghormati anugerah Al-Quran.